Oke, saudara Soka, terima kasih sudah hadir di acara kita. You Talk Show sekarang akan memanggil bintang tamu yang spesial di hari Natal ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat Natal untuk para pecinta Soka dan para pecinta Fandi Santoso. Kita bisa lihat seorang Fandi Santoso, dia juga bukan seorang singer saja, tapi dia juga seorang pencipta lagu rohani. Luar biasa. Tuhan memakai talenta Fandi Santoso. Biar berkat-berkat melimpah untuk Fandi Santoso. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita akan panggil Fandi Santoso sebagai bintang tamu kita hari ini, di mana dia akan memberi kesaksian yang luar biasa tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam keluarganya. Wow, pastinya nggak sabar teman-teman pengen melihat dan pengen mendengar cerita kisah nyata dari Fandi Santoso. Oke, kita langsung undang beliau. Inilah dia. Kita panggil dulu. Oke, saya panggil dulu. Inilah dia, Fandi Santoso. Woo! Halo Fandi. Halo. Shalom. Thank you Fandi. Hey. Thank you. Shalom Fandi. Sama-sama. Luar biasa. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal juga buat Fandi dan keluarga dan Regina dan anak-anak juga. Wah, ini anak-anaknya udah ber besar ya, Gilian ya. Iya, udah lama nih nggak pegang Gilian juga nih. Luar biasa. Kita ketemu juga udah lama ketemu kok. Iya, udah lama banget. Dan aku juga udah jarang ke rumah papi, mami juga. Betul. Karena udah tinggalnya di Alam Sutra. Oke. Iya. Fan, Gimana kabar? gimana Van kabarnya? Baik kok, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tetap Tuhan all the time ya. Sesuai tema kita, God is good all the time. Iya, all the time. God is makin good. Ganteng aja nih, Fandi. Makin fresh dan makin luar biasa. Baru mandi soalnya. Mandi. Aduh, kebetulan tadi aku juga habis ya urusan gereja juga, habis itu langsung minta pamit langsung ketemu Fandi. Nah, Van, jadi di Natal hari ini pastinya kan teman-teman pengen mendengar kisah Fandi, gimana Fandi dulu pernah dilawat oleh Tuhan, ya kan? Pasti punya kisah-kisah yang menarik. Nah, teman-teman yang di sini yang baru nongol nih, pasti teman-teman Soka, pencinta Fandi juga. Nah, orang pengen tahu siapa sih Fandi yang dulu itu. Nah, boleh diceritain nggak? Thank you. Kalau Tapi sebelumnya, gimana? Nah, silakan iklan dulu. Oh, iklan dulu, siap. Iklan dulu. Nah, kira-kira ada makanan spesial dari Regina apa tuh? Boleh dikasih tahu Instagramnya dan makanannya. Oke, kalau Regina istri kan kebetulan bikin cheesecake. Jadi cheese ya. Sebentar ya, IG-nya gue lupa ingat soalnya. Jadi kalau nggak salah dia itu cheese. Jadi follow IG-nya aja cheese gitu. Oke, nanti aku tulis ya teman-teman ya. Boleh. Di deskripsi. Cheese 2016. Oh, cheese 2016 berarti tahun 2016 baru dibuat atau gimana? Baru 2016 baru. Jadi dari awal dari iseng-iseng bikin sama buat anak-anak, nggak taunya banyak yang suka, banyak yang order, akhirnya diterusin deh, gitu. Oke, mantap. Tuh teman-teman ya, Cheese 2016. Betul. Nah, Fandi juga seorang desain interior tadinya ya, masih jalan atau tidak? Interior masih, cuman saat ini sekarang kan lagi musim pandemi gini. Jadi sementara banyak proyek yang di pending dulu gitu. Pending dulu. Dan kira-kira ada Instagramnya untuk Instagram ada juga. Ini? Banyak ada. Ya. Strata interior, strata_interior. Tuh, bagi teman-teman yang mau renovasi, mau bikin yang bagus-bagus, desain yang keren ya, pastinya langsung ke Strata Interior. Iya. Oh, underscore. Strata ngomong-ngomong videomu nih muter-muter kok belum. Jadi, oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Van. Aku nanti rekamannya bagus kok. Kayak kemarin tuh ada juga yang muter-muter, akhirnya ternyata bagus. Sama Cilina kemarin tuh bagus masih. Siap. Nah, aku ngeliat Fandi lancar kok. Nah, siap. Dan Strata Online Interior dan masih banyak bisnis yang lain sebenarnya. Iya, itu tapi tapi mungkin mau nambah lagi iklannya. Nggak apa-apa, kita pengen pencinta Fandi Krispati, Fandi Idol, Fandi orang mengenal Fandi itu Fandi Krispati atau Fandi Idol ya jadinya? Banyak kan Fandi Krispati ya mungkin ya. Karena Fandi Krispati. Karena Idol kan juga udah cukup lama.
Jadi dan di Idol kan saya juga nggak juara ya, cuman sampai di 5 besar. Jadi lebih ke sini mungkin image-nya orang lebih taunya Fandi siapa? Fandi Santoso Krispati gitu. Mungkin orang lebih taunya begitu. Oh, Oke, saya bilang aja Fandi Krispati ya, jadinya lebih singkat ya. Fandi Krispati, jadi ini punya bisnis macam-macam. Jadi Cicis 2016, iya, itu Instagramnya, istri ya. Terus habis itu kedua sama Strata __ ya. Yes. Interior. Jadi kalau kalian mau bikin sesuatu untuk rumahnya supaya lebih keren dan lebih bagus, langsung aja. Nah, kan bisa ngobrol langsung sama ownernya nih, luar biasa. Banyak bisnis-bisnis yang luar biasa. Nah, tema hari ini ya, Van. Tema hari ini tuh tentang God is good all the time, ya kan? Yes. Pastinya ada cerita yang kemarin aku dengerin bahwa Van itu cuma punya kisah-kisah yang memang mau di-sharekan pada teman-teman supaya di area pandemi ini orang-orang yang memang aku udah capek nih, aku udah nggak tahu gimana, aku nggak tahu cari pertolongan siapa. Mungkin Fandi boleh ceritain masa kelamnya terus sampai bisa sesukses ini. Boleh diceritain waktu dan tempat spesial buat Fandi semua. Karena 1 jam ini sangat singkat. Terima kasih Fandi, silakan. Gitu ya. Tapi nggak 1 jamnya ngomong sendiri dong gue ya. Oh, enggak, tenang. Nanti aku tinggal TikTok aja. Nah, tapi kan khusus Fandi. Thank you. Oke. Sebelumnya saya mau ucapin selamat Natal juga dulu nih buat teman-teman. Ada yang nyapa, ada Eki ini dari Palu. Ada yang dari Malaysia juga nih, Karti Natin dari Malaysia. Ada juga teman dari Norway ya nih, bener nih ya? Iya, Norway ya. Payung. Oke. Ada Mr. Yoel juga. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Ya, Randy juga. Hello brother, halo, selamat Natal. Halo. Semua ini Randy. Bukan, beda. Bukan beda lagi. Oke. Ini ada JJ juga join. Jadi saya mau sharing dikit. Saya aslinya dari Jawa Timur. Kalau mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, saya aslinya dari Jember, Jawa Timur. Saya dari kota kecil. Emang dari kecil memang hobi nyanyi ya, hobi bermusik. Cuman memang karena mungkin saya bukan dari keluarga yang pemusik, bukan dari keluarga artis atau musisi dan sebagainya. Jadi nggak didukung gitu, nggak disupport. Jadi karena selamat Natal juga nih ada Pastor JJ juga nih, JJ Siko. Pastor JJ. Yang kemarin live bareng ya? Iya. Suka main sepeda bareng tuh. Diajakin tuh. Selamat Natal juga buat semuanya. Selamat Natal untuk semuanya ya. Iya, nih Rohani Natalia nih pasti lahirnya bulan Desember juga nih. Bulan Desember Natalia gitu. Nah, gini. Jadi saya dari kecil memang hobi nyanyi. Nggak tahu ya, kalau orang nanya nurun dari siapa, dari papa atau dari mama, sebenarnya nggak ada juga gitu. Keluarga besar juga nggak ada turunan pemusik juga. Cuman memang saya dari SMP saya nyadar bahwa saya tuh, Tuhan kasih saya ada kelebihan lah di bidang tarik suara lah ya. Jadi tarik suara, makin SMA saya nggak seriusin sama sekali, saya nggak pernah kursus secara serius dan sebagainya. Karena orang tua juga bilang, udah nyanyi itu cuma hobi aja, kalau mau dipakai buat di gereja aja, buat nyanyi di gereja gitu. Jadi saya nyanyi di gereja, saya kesaksian, pujian di gereja dan sebagainya. Ada umur berapa tuh, Van? Kalau belum tahu. Itu dari SMP SMP SMA lah ya. Oh, SMP ya. SMP SMA udah pelayanan di gereja. Udah pelayanan gereja, betul. Nah, sampai akhirnya saya kuliah. Di situ kan mulai saya nggak tinggal sama orang tua, saya tinggal kos sendiri di Surabaya. Saya kos di Surabaya, ada kebebasan lah ya, karena udah gede juga. Ya, kebebasan bertanggung jawab. Saya mulai kuliah, mulai banyak teman-teman di bidang musik. Banyak teman-teman yang di bidang musik. Dan saya semakin banyak teman-teman yang yakinin saya gitu, sayang banget kamu punya potensi, kenapa nggak diterusin, kenapa nggak dikembangin gitu. Akhirnya saya mulai tuh, wah bener juga nih, saya ada bentuk ditawarin ajak bikin band rohani waktu itu di Surabaya, bikin album pertama kali dan sebagainya. Tapi saya nggak kepikiran bakal sampai jadi penyanyi profesional, sampai saya pindah ke Jakarta tuh sama sekali nggak kepikiran gitu. Saya cuma kepikiran ya udah saya jalanin hari ini, saya usahakan semaksimal mungkin. Udah saya jalanin begitu aja. Ternyata tahun 2007 saya punya teman baik, itu namanya Yason, orang Surabaya. Dia itu yang ngebet banget untuk saya tuh ikut
Indonesian Idol. Oh, Bahkan, oke. Jadi bahkan ternyata masuk Indonesian Idol tuh karena ada dukungan teman ya, bukan karena pengen. saya jujur waktu itu saya nggak kepikiran gitu, karena kenapa? Saya itu kan dasarnya otodidak gitu ya. Saya nggak pernah lomba nyanyi, nggak pernah kursus nyanyi. Kalau saya ikut Indonesian Idol pasti gugur gitu. Kepikiran saya udah pasti begitu, nggak mungkin lah gitu. Tapi teman saya ini punya keyakinan lebih besar dari saya, akhirnya diajakin saya, dipaksa saya ikut audisi. Jadi saya didaftarin, dan ternyata disitulah perjalanan ini dimulai gitu. Ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saya untuk saya itu terus di Indonesian Idol gitu. Akhirnya saya terpilih wakil dari Surabaya waktu itu dari 5.000 orang ya, yang terpilih satu, saya sendiri gitu. Dan kalau saya flashback gitu ya, itu memang kalau bukan karena kehebatan saya sih, karena kalau kehebatan saya itu banyak yang jauh lebih bagus gitu, banyak yang jauh lebih baik gitu. Tapi semua karena anugerah Tuhan gitu. Akhirnya saya terpilih, saya berangkat ke Jakarta, saya sampai di 5 besar gitu. Jadi semuanya itu akhirnya saya stay di Jakarta. Saya stay di Jakarta, berkeluarga 2010. Puncaknya saya bergabung sama Chris Patti. Itu pun dengan cara yang ajaib gitu. Saya nggak kepikiran juga gitu. Dulu cuman ngefans, dulu saya koleksi karya-karya mereka, tiba-tiba saya bisa bergabung dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Saya di calling gitu kan, untuk saya ikut audisi dan sebagainya. Akhirnya lolos dan seterusnya sampai hari ini. Jadi menurut saya, ya itu tadi, God is good gitu ya. Maksudnya Tuhan baik gitu. Dan saya percaya apa yang saya alami itu karena mungkin saya ada menabur dalam banyak hal ya. Mungkin ya dalam arti waktu saya di Surabaya tanpa saya sadari, saya berusaha, saya pengen jadi lebih baik gitu kan. Saya berusaha untuk pengen jadi seorang penyanyi yang baik. Nah itulah buahnya mungkin di hari ini gitu. Oh, ada Ella Dora nih. Ella, halo Ella. Iya, udah lama nggak ketemu Ella juga. Ella. Iya. Dan Van, kita ngomong flashback ini terlalu cepat nih, langsung ke ini, tapi nggak apa-apa. Jadi flashback untuk waktu untuk waktu pembuatan album Rohani, itu gimana prosesnya? Apakah langsung diterima di masyarakat atau butuh yang pembuatan album Rohani pertama kali itu di Surabaya itu saya tahun 2006 kali ya, 2006 atau 2005 ya. Itu benar-benar masih baru banget ya, baru sekali. Kita juga masih nyanyinya juga masih ala kadarnya, studio rekamannya juga ala kadarnya gitu. Jadi ya disebarkannya juga cuma di kalangan teman-teman aja gitu, teman-teman ke gereja dan sebagainya. Jadi memang nggak banyak yang dengar gitu kan. Dan saya juga kalau dengerin lagi gitu malu gitu. Waduh, nyanyinya kok dulu kok begini amat ya gitu. ya gitu. Dulu ya dulu kan kita belum pengalaman, kita nggak ngerti gitu, belum ngerti. Tapi ada video klipnya waktu itu. Kenapa? Ada video klipnya dong waktu dulu. Video klip nggak ada, belum. Waktu itu belum ada. Karena belum ada budget nggak ada budget bikin video klip. Oke. Dulu waktu budget bikin satu album, waktu itu aku pernah dengar Fanny bilang sama aku sekitar 50 kalau nggak salah ya. Oh itu dulu itu album solo pertama itu. Itu album solo pertama saya setelah saya masuk Indonesian Idol itu. Jadi kalau sebelum masuk Indonesian Idol saya sempat bikin, cuman itu sama band itu kan kita patungan rame-rame. Kita kalau latihan studio aja patungan gitu, 50.000, 30.000-an gitu patungan. Jadi kita masuk studio rekaman patungan gitu. Jadi itu berhemat sekali gitu waktu itu. Kita kan benar-benar cuman pengen bikin album ya ala kadarnya gitu. Siapa tahu bisa ini ya. Iya, baru tahun 2000 setelah Indonesian Idol saya sempat bikin album Rohani itu. Tahun 2008 atau 2009 itu yang lebih serius ya. Kita benar-benar hire professional musician, kita beli lagu-lagu yang memang bagus, berkualitas, recordingnya serius gitu kan. Nah itu yang memang lebih serius lah gitulah. Dan itu juga udah belajar kan dari yang sebelumnya gitu. Ada yang request nih. Ada yang request suruh nyanyi Lihat Hatiku, Bang. Ini Lihat Hatiku lagu Chris Patti ya. Oh ya, Chris Patti luar biasa. Ya mungkin nanti kalau misalnya Fandi mau nyanyiin, saya kasih waktu deh. Luar biasa. Iya nih Bro. Jadi intinya sebenarnya keluarganya Fandi dulu nih, apakah dalam keluarga yang memang sudah berada, udah enak lah pokoknya lah istilahnya, tinggal enggak juga butuh perjuangan. Jadi kalau dari keluarga
kita itu kebetulan ya, orang tua saya ini kita keluarga sederhana sih. Kita sangat Hmm. sederhana. Kita hidup itu apa adanya, ya kan? Kita belajar untuk hidup apa adanya. Kita nggak ikut-ikut gaya hidup orang dan sebagainya. Iya. Yang saya tahu, papa saya itu ngajarin saya untuk hidup itu kalau udah standarnya segini udah nggak usah kita income kita naik terus ngikutin gitu. Kalau papa saya selalu ngajarin Nah, gitu. Jadi ketika nah, kita hidup hidup kita udah segini, kita udah bahagia, udah nyaman, udah bercukup lah kadang-kadang ya. kadang-kadang kan dengan tingkat ekonomi naik, kebahagiaan tuh diukur dengan income terus naik gitu. Kalau orang tua Betul. saya selalu ngajarin ya itu sederhana aja gitu. Saya pakai sepatu sederhana, pakai pakaian sederhana gitu ya. Mainan yang saya Hmm. mainkan juga sederhana, nggak yang ngikutin tren kali saat itu gitu Iya, dan kadang-kadang sebagainya. kan kalau kita sebagai artis nih, Mm-mm. sebagai selebritis, wah, Mm-mm. teman saya yang sebelah pakaiannya Gucci segala macam atau Chanel gitu. Nah, ngikutin Iya. apa enggak gitu sekarang? Gini. Hmm. Namanya juga anak muda ya. Anak muda ya Iya. pasti ada keinginan di situ ada. Cuman Ah, saya belajar lah. Saya juga pernah hmm. pernah lebih muda daripada sekarang ya. Lebih muda Nah, daripada sekarang. Ketika mungkin zaman-zaman dulu ya hmm. nyanyi dikit dapat duit gitu kan. Kayaknya cari Betul. cari cari uangnya lebih gampang gitu. Kayak orang bilang Nah, begitu. Padahal betul. sebenarnya nggak gitu juga. Padahal seorang Hmm. musisi itu kan ada waktunya kan. Maksudnya Hmm. ketika sekarang mungkin dikenal belum tentu 5 tahun lagi popularitasnya sama, income-nya sama gitu. Hmm. Bisa jadi Betul, karena betul. ketika popularitasnya menurun ya income-nya juga menurun gitu. Nah itulah kesalahan Hmm. saya dulu gitu ya. Saya nggak saving dan sebagainya, lebih boros dan sebagainya. Tapi ketika semakin kesini, semakin udah makin umur juga bertambah, berkeluarga dan Hmm. sebagainya, mulai coba belajar lebih bijak lah. Belajar lebih Yes. bijak, lebih nggak dulu deh. Kalau kalau bisa saya beli sekarang, cuman tapi nanti dulu gitu. Lebih penting ada Oke. kebutuhan-kebutuhan lain yang kita lebih baik saving atau untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya. Gitu sih, Oke, Bro. bagi teman-teman yang mau coba untuk minta nasihat keuangan dan Kalau sebagainya, kalau nasihat langsung DM keuangan aja. kayaknya lebih ke Kohendra aja deh kayaknya lebih 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 hatam. Saya sampai sekarang masih belajar, Bro. Masih 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 terus berjuang. Puji Tuhan lah, istilahnya Fandi itu Nah, luar biasa banyak bisnisnya ya, dan orang bisnis yang luar biasa dan humble amin. banget ya teman-teman ya. Seorang Fandi Amin. Krispati itu Hmm. seorang yang humble banget ya. Jadi orangnya kalau kita mau kenal lebih dalam, dia istilahnya aduh caring banget lah istilahnya ya teman-teman ya. Jadi Waduh. pastinya Jadi diberkati terharu selalu. nih. Jadi Oh jadi terharu dibilang begitu. jangan. Pokoknya kita santai aja. Hari ini tuh santai sih, Van. Jadi Siap. istilahnya Siap. saya pengen tahu gitu loh. Pernah Mm-mm. nggak ada satu cerita bahwa Tuhan itu benar-benar sangat baik. Ada cerita yang teringat gitu, yang oh ini aku harus bisa ngasih kesaksian ke orang-orang ini. Apa Gini, gitu? Salah satu mungkin. saking banyaknya tuh sampai saya tuh kadang-kadang Hmm. bingung mau cerita yang Nah, apa yang mana gitu ya. Banyak yang banyak diingat hal aja gitu. ya. Yang salah satunya yang Ini. paling paling Ya. contoh yang paling baik, Hmm. yang paling dekat ya, maksudnya ketika Nah, pandemi ini gitu. Tahun nah, 2020 ini nah, saya itu di awal tahun tuh dari tahun 2019 tuh sebenarnya nah, saya jadwal bermusik, jadwal bernyanyi tuh cukup padat kok. Udah nah, cukup banyak awal tahun masuk awal tahun 2020 itu sudah ada planning begitu banyak gitu. Sudah ada nah, planning, udah ada event-event yang sudah menunggu gitu ya. Itu nah. sampai saya bulan Maret aja itu ketika awal-awal Covid itu saya sudah ada 16 event tuh yang ke depan Oh, yang luar biasa. harusnya udah oke gitu ya. Itu semuanya tiba-tiba shutdown gitu. Semuanya tiba-tiba cancel, pending semua gitu. Pending dan sampai sekarang nggak tahu harus Nggak tahu kapan. nggak ada kejelasannya udah gitu. Hmm, hmm. Beberapa Tapi udah sign gantung. kontrak. Ada beberapa yang udah sign kontrak, ada yang beberapa Oke. karena pelayanan dan sebagainya kan kita nggak ada kontrak seperti itu gitu karena Iya, kenal dan betul. sebagainya. Tapi itu stres ya. Awal-awal tahun tuh kita benar-benar stres banget gitu. Gimana ya nih gitu. Ya, kita sebagai manusia berharap gitu kan ya. Itulah Betul, makanya betul. saya salah gitu. Saya belajar untuk kita tuh tidak berharap terhadap orang lain, tapi Benar. berharaplah itu pada Tuhan yang lebih besar daripada seorang manusia gitu. Jadi di situ saya belajar untuk stres di awal tahun tuh kita bingung mau ngapain gitu. Tapi bersyukur gitu Tuhan pelihara tuh
kita ada bisnis yang lain juga kan, udah usaha yang lain, itu berjalan dan sebagainya, makin bagus dan sebagainya. Disitulah ketika satu pintu tertutup, ternyata Tuhan bisa bukakan pintu yang lain gitu. Betul. Tuhan bisa bukakan pintu lain yang tidak kita kepikiran, kita yang nggak kebayang. Ternyata kita udah di ujung tahun 2020. Udah bentar lagi kita akan lewatin 2020 tanpa ya bisa dibilang kita nggak kekurangan makan gitu kan. Kita masih bisa ya menikmati hidup gitu kan. Makanya bisa menikmati berkat Tuhan, masih dipelihara, anak masih bisa sekolah, bisa ya sampai hari ini gitu, nggak ada ini tunggakan dan sebagainya. Jadi saya bersyukur banget gitu, Tuhan itu ternyata begitu baik gitu. Dan belum lagi saya sharing dikit, saya belum cerita juga boleh. Kalau bisa sharing kebanyakan. Ditunggu nih teman-teman kita. Iya. Saya bulan Mei kemarin kan ditinggal oleh Papa di Jember kan. Iya, betul. Papa. Turut berduka cita ya, anu saya. Iya. Jadi hantaman demi hantaman tahun 2020 itu menurut saya sangat berat, Bro gitu. Jadi saya belum pertama karena Covid itu tentunya kerjaan utama saya sebagai penyanyi itu tadi lenyap kan. Semua event tertunda, tidak ada event sama sekali dari bulan Maret. Saya terus terang itu ya baru terbang lagi itu bulan November kemarin naik pesawat. Jadi dari bulan Maret sampai bulan November itu satu kali pun naik pesawat aja enggak gitu. Yang sebelumnya mungkin ya bukannya ini ya, saya cuma mau declare ya, maksudnya pekerjaannya rata-rata pemusik, penyanyi ya, kita hampir setiap minggu pasti naik pesawat gitu. Ya kan? Iya, betul. Maksudnya setiap Jumat Sabtu tuh pasti kita keluar kota gitu kan. Ya, puji Tuhan lah itu memang konsekuensinya ya. Ya, bukan berarti orang, wih enak ya naik pesawat terus ya. Itu memang jadi kerjaan kita, capek juga gitu. Kalau teman-teman mungkin ada di posisi kita juga, capek juga. Kalau bisa ya maunya sih di rumah aja gitu kan. Kalau bisa dapat duit di rumah ya kita lebih enak di rumah. Tapi ya memang itu memang konsekuensi kita dan saya bersyukur itu. Tapi tahun 2020 itu Tuhan izinkan semuanya lenyap gitu. Planning, rencana dan sebagainya itu semuanya lenyap, hilang gitu. Jadi kita harus pikir, aduh gimana Tuhan gitu. Belum lagi di bulan Mei papa saya yang saya kasihi di Jember dipanggil Tuhan gitu karena sakit memang sudah cukup lama, terakhir dia cuci darah 2 kali dan sebagainya. Waktu pertama kali aku lihat papa kan waktu di rumah Pak Tommy, ya kan? Iya. Itu seger banget loh. Iya, pernah ketemu banget. Orangnya baik banget. Orangnya memang humble gitu kan, sederhana. Humble banget. Iya. Sederhana, betul. Sederhana bener. Setuju. Memang orangnya selalu berkata kepada saya gitu, kalau ini loh, kita nih hidup nih yang penting nggak nyuri, kata dia bilang. Iya, betul. Kenapa kita harus malu gitu? Kalau misalkan kita mungkin contoh orang lain mungkin jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun gitu. Kalau kita nggak bisa atau kita nggak mampu atau kita mau saving, kenapa kita harus malu gitu? Kalau misalkan orang punya handphone terbaru dan sebagainya, kenapa kok kita harus malu? Kan kita nggak nyuri, kata dia bilang. Itu satu hal yang saya teringat sampai sekarang gitu. Maksudnya papa saya selalu bilang itu hidup tuh apa adanya aja gitu ya. Nggak usah dipaksakan. Ada uang beli. Kalau nggak ada uang jangan dipaksakan beli. Gitu. Jangan dipaksain, betul. Itu prinsip papa saya gitu loh. Jadi termasuk nyicil itu dia selalu anti gitu. Makanya itu tapi saya belajar gitu. Ternyata itu hidup itu damai sejahtera gitu sampai hari tuanya papa tuh maksudnya nggak ada berhutang sama orang lain, nggak ada beban yang gimana gitu. Jadi hidupnya tuh ketika dia dipanggil Tuhan pun juga plong gitu, Bro. Ini pelajaran bagus banget nih dari papa tuh. Teman-teman ini keren banget nih. Ya memang kalau kita punya banyak cicilan, perasaan kita juga kayaknya was-was juga kan, stres berat. Oh kapan kita bayarin, kita nggak ada duit gitu kan segala macam. Betul. Tapi jujur orang entertain itu kebanyakan memang lagi masa-masa ya berat. Yang istilahnya lagi masa-masa gini lah, lagi turun lah istilahnya. Iya. Semua gitu. Iya. Karena pasti pendingan acara. Akhirnya bulan Mei itu ketika papa dipanggil, saya akhirnya pulang ke Jember, saya ikut menguburkan. Ya itu saya sedih banget gitu. Saya tanya kepada Tuhan, ini kenapa kok saya pikir kok ini nasib buruk banget gitu. Saya berpikir kenapa kok ini nasib saya begitu buruk lah ya. Maksudnya dalam arti pengaruh, Bro. Maksudnya secara keuangan itu juga mempengaruhi kita di rumah tangga dan sebagainya, itu kan sangat mempengaruhi kan. Dan belum lagi dipanggil orang tua dipanggil itu, saya tuh sedihnya tuh dalam gitu. Saya kecewa gitu. Maksudnya kenapa Tuhan izinkan hal yang tidak baik ini terjadi dalam hidup saya gitu.
Nah, cuman kemarin nih belum lama saya ini baru dengar sharing satu pastor yang sangat memberkati saya gitu. Maksudnya, Amin. kenapa kita punya harapan dalam hidup ini gitu? Kenapa manusia masih bisa punya harapan? Walaupun mungkin hari ini kita nggak melihat hal yang baik gitu. Tapi kenapa manusia begitu bangun masih berharap, oh hari ini mudah-mudahan ada berkat buat saya gitu. Karena apalagi sebagai saya orang percaya, saya itu tahu bahwa saya itu sebenarnya hidup ini belum melihat gambaran utuh kehidupan saya gitu. Gambaran utuh yang Tuhan kasih dalam hidup saya itu adalah sebenarnya apa? Rancangan yang penuh damai sejahtera, ya kan? Kita kepala bukan ekor, ya kan? Ya kan? Kita Tuhan akan menyediakan burung pipit di udara aja Tuhan pelihara gitu. Maksudnya itu tuh gambaran besar tuh sebenarnya setiap kita itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dicukupkan Tuhan gitu loh. Nah, hari ini kita nggak melihat gambaran itu seutuhnya. Kita baru melihat gambaran kecil dalam hidup kita gitu. Nah, tapi ketika kita punya tahu bahwa gambaran besar kita tuh sebenarnya seperti itu, nah manusia punya pengharapan gitu. Jadi ketika itu akhirnya saya belajar, oh iya Tuhan, belajar, oh ternyata Tuhan izinkan semua terjadi ini ada maksud dan tujuan gitu. Buat saya ini, kalau dulu saya mungkin udah jauh dari Tuhan, atau mungkin saya udah meninggalkan hati Tuhan gitu. Di sini saya mulai belajar untuk Tuhan, ternyata nggak bisa ya, memang manusia tanpa Tuhan tuh nggak mungkin gitu. Bener. Kita emang harus kembali gitu. Makanya itu buat saya 2020 itu adalah waktu yang tepat buat manusia itu introspeksi dan kembali kepada Tuhan gitu. Bahwa manusia itu memang nggak bisa hidup tanpa Tuhan gitu. Oke. Luar biasa. Jadi memang kita harus andalkan Tuhan, teman-teman ya. Ini cerita yang luar biasa. Jarang loh kalau ada artis-artis yang istilahnya sebagai kita selebritis atau memang di dunia entertain itu mau jujur seperti ini tuh kadang-kadang suka istilahnya ditutup-tutupi gitu kan. Tapi emang ini kenyataan loh teman-teman. Jadi semua entertain, banyak teman-teman aku yang di entertain juga ngalamin hal yang sama, kecuali memang yang di TV ya mungkin ya, yang memang off air di TV gitu atau online lah di TV lah seperti itu. Oke. Van, jadi selama ini apa yang dilakukan oleh Fandi untuk menghadapi tahun 2020 ini? 2020. Yang pasti memang harus berubah haluan, bro. Yes. Jadi manusia memang di Tuhan ciptakan itu adalah manusia tuh bedanya manusia dengan hewan lain atau dengan hewan atau tumbuhan atau binatang lain. Manusia tuh punya daya adaptasi itu yang luar biasa dibandingkan dengan hewan dan lain-lain. Kalau binatang gitu kan, kalau nggak bisa adaptasi ya mati gitu kan. Tanaman nggak bisa adaptasi terhadap cuaca, mati gitu. Kalau manusia itu Tuhan ciptakan bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Nah, ketika kondisi COVID itu ya otomatis saya tinggalkan dunia musik, udah stop dulu. Udah ngapain kita pegangin terus gitu, yang sesuatu yang udah nggak mungkin dijalankan gitu kan. Ya logika aja, mau nyanyi di mana gitu kan. Siapa yang mau ngundang gitu kan, ya udah tinggalin dulu. Siapa tahu ada virtual entertain Zoom gitu. Itu pun juga nggak banyak yang nggak jalan juga, bro. Banyak yang nggak jalan karena orang sama aja kayak nonton YouTube gitu. Ngapain gue nonton bayar-bayar cuman buat nonton di layar handphone gue gitu ya. Ya kadang-kadang kan kita konser itu kan kita bayar konser dan sebagainya itu kan nggak cuman kita bayar artisnya gitu, tapi lebih ke suasananya, sound systemnya gitu kan. Itu yang apa sound systemnya, ambience-nya itu kan yang kita beli kan. Orang beli kan di situ. Itu makanya aku mau jawabin dulu sebentar ya Van, sebentar. Om Heri, thank you sudah hadir, thank you. Oke, Van. Thank you Om Heri. Jadi apa namanya ya udah tinggalkan itu, fokus di kerjaan yang lain yang Tuhan udah percayakan untuk kita kembangkan gitu. Jadi apa misalkan istri bikin cheesecake, ya udah fokus di cheesecake, kembangkan cheesecake-nya. Saya di bidang interior, ketika nggak jalan ya udah kita cari another side bisnis yang lain apa gitu. Kebetulan saya kan juga dari 2017 saya juga jalanin bisnis di salah satu konsultan keuangan lah di bidang proteksi kesehatan gitu. Ya udah, jadi di situ saya kembangkan, ya udah Tuhan percayakan ini, ya udah kita sekarang maksimalkan di sini gitu. Jadi betul. Udah teman-teman mungkin harus
belajar seperti itu gitu. Jangan kita aduh maunya saya musik ya musik aja dah. Musik ya, kadang-kadang bebel ya. Iya, Oh, udah gitu. udahlah saya nyerah deh, kalau nggak ada ini mah nggak bisa nih saya gitu. Kalau nggak ada musik saya nggak bisa kerja di rumah aja, nggak bisa juga gitu. Tetap kita harus berjuang, kita harus apa namanya, ada istri dan anak, pikirkan yang lain gitu loh. Gitu. Ya kalau misalnya kita mau egois pun kita gampang-gampang aja, udahlah gitu kan. Tapi kan nggak bisa, kita ada istri, ada anak, ada keluarga yang masih hidup. Betul. Yang perlu kita pikirkan ya teman-teman ya. Betul. Oke, ini sinyal lagi loading nih, tapi nggak apa-apa, kita tunggu. Wah, akhirnya kembali lagi. Dari tadi videonya bro, muter-muter bro. Kalau aku sih aman sih, Van. Kalau aku aman, jadi nanti kalau yang punya aku itu udah lancar. Cuman ya? kalau Fandi lagi muter-muter, aku langsung ngomong. Lagi loading. Kalau ini lagi bagus nih, Fandi lagi bagus. Ya? Emang kayak gitu, kadang-kadang IG Live itu suka muter-muter. Kadang sebel juga sih, pengennya kan lancar kan. Tapi ya udahlah, it's okay. Tapi nanti rekamannya bagus kok. Rekamannya keren. Siap. Oke. Ada rencana mau yang ketiga? Apa tuh? Anak. Jangan bro. Cukup dulu. Jangan. 2 dulu. Cukup, ya? 2 lebih bijaksana kayaknya. Amin. Luar biasa. Oke, Van. Jadi itulah salah satu cerita di tahun 2020. Kayaknya aku pernah dengar ada cerita kisah masa lalu itu loh. Yang mungkin pernah aku dengar cerita apa ya. Jadi kayak Fandi pernah merasa terpuruk juga ya kalau itu. Terus habis itu bangkit lagi, dilawat oleh Tuhan, akhirnya makin kembang. Mungkin masih ingat itu. Saya percaya sih yang hidup kakak katanya. Boleh nanti saya nyanyi dikit ya nanti ya. Ya dikit ya, nanti terakhir ya. Bro Raden ini dari tadi kayaknya dia minta semangat banget quiz matinya. Mantap. Oke, bro. Jadi, Van gimana, Van? Saya mau nyanyi dulu atau mau sharing dulu nih? Oh, sharing dulu dong, nggak apa-apa. Nanti ya, terakhir kita dengarkan lagu ya, teman-teman ya. Dengarkan suara indahnya dari Fandi Krispati. Sudah kangen nih semuanya kayaknya. Nyanyi lagu rohani apa nyanyi lagu sekuler, bro? Bebas. Tapi permintaannya malah Krispati ya. Di hatiku ya, nanti boleh nanti kita nyanyi. Makanya bro, tadi bro siapa tadi namanya? Bro Raden nanti ikut terus ya. Jangan tinggalin sini ya, bro. Siap. Iya, tuh. Dia hatiku Kak katanya. Request. Nanti saya radio. Saya bisa tiba-tiba nyanyi nih, tiba-tiba. Oke, siap. Jadi Saiful Jamil dong ya. Saiful Jamil. Jadi ya saya percaya sih setiap orang punya masa lalu ya. Setiap orang pernah bikin kesalahan. Ya sampai hari ini pun juga saya sebagai manusia juga nggak luput dari kekurangan gitu. Jadi ya mungkin banyak yang belum tahu juga gitu. Makanya ya saya sempat ngalamin masa-masa yang sangat berat gitu ya. Ya tadi itu saya belajar dari orang tua saya. Kalau dulu saya itu nggak pernah pusing gitu soal keuangan. Saya bener-bener pakai uang seenaknya aja gitu kan. Boros dan sebagainya. Yang akhirnya ya cicilan sana sini dan sebagainya. Yang akhirnya membuat saya tuh terjatuh cukup dalam gitu. Tahu itu kurang lebih mungkin tahun 2015, 2016 ya. Puncaknya itu 2017-an lah. Itu dari rumah lama kayaknya nih. Itu benar-benar minus saya. Benar-benar minus banget ya. Minusnya itu sampai yang minus banget gitu. Sampai saya bangun tidur aja kayak nggak semangat buat jalanin hidup gitu. Masih ada rasa stres. Sangat tertekan. Karena ini tertekan banget lah pokoknya. Iya. Bisa dibilang saya dikejar sana-sini gitu kan. Saya dikejar sana-sini. Terpuruk banget. Saya terpuruk. Saya bingung harus gimana gitu ya. Saya waktu itu satu hal yang kesalahan yang saya buat tuh saya nggak pernah terbuka sama orang lain, termasuk sama istri. Saya nggak terbuka sama orang tua, saya nggak terbuka sama mertua, saya nggak terbuka sama orang lain gitu ya. Saya punya problem, saya punya masalah, saya pendam sendiri gitu. Pendam sendiri, Karena saya merasa kalau bisa istri jangan tahu deh gitu, keluarga jangan tahu deh gitu. Padahal itu fatal. Itu menurut saya kesalahan yang fatal. Mungkin teman-teman juga yang dengerin di sini mungkin juga banyak yang mungkin ngalamin hal yang sama gitu. Sama, betul. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki gengsi gitu ya. Sebagai laki-laki merasa bisa sendiri lah, nggak perlu istri apa segala gitu. Ternyata itu salah gitu. Padahal ketika kita sudah berkeluarga kan Tuhan ciptakan kan kita udah nggak sendiri lagi gitu. Dua menjadi satu gitu. Akhirnya ketika kita sharing gitu ya dari masalah yang masih kecil itu sebenarnya akan ketemu
apa ya, solusinya tuh Solusinya. di masa soal yang kecil gitu. Hmm. Jangan sampai tunggu besar dulu, udah meledak baru sharing ke Kawan. istri karena nggak ada Iya, pilihan betul. lain gitu kan. Betul, betul. Mm-mm. Nah, itu terjadi problem yang besar ketika saya problemnya udah segunung, baru saya share ke istri, ke keluarga. Nah, itu jadi problem yang sangat berat gitu. Jadi problem yang sangat berat, kita terpukul gitu ya, benar-benar terpukul, kita bingung harus gimana gitu ya. Udah nggak ada jalan, bro. Kita udah nggak ngerti harus gimana lagi gitu. Nggak ngerti harus gimana lagi. Tapi memang kadang-kadang ketika kita ada problem besar itu harus ada yang dikorbankan gitu. Ya, dalam arti dikorbankan apa ya? Mungkin kesenangan kita udah stop dulu gitu ya. Yes. Apa yang menjadi cita-cita kita sementara kita hentikan dulu gitu. Yang penting kita harus beresin dulu masalah ini gitu kan. Ya itu yang terjadi. Saya belajar untuk benar-benar rendah diri, benar-benar rendah hati. Saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya benar-benar totally saya berserah kepada Tuhan, dan saya benar-benar benar-benar keluarkan semua pengeluaran saya apa segala itu, saya benar-benar stop dulu gitu kan. Jadi benar-benar akhirnya saya mulai dari nol lagi, bro gitu. Saya mulai dari nol lagi. Saya benar-benar belajar untuk lebih bertanggung jawab, ngomong sama orang tua. Akhirnya puji Tuhan, tahun demi tahun Tuhan ternyata yang saya takutkan, yang saya khawatirkan itu nggak terjadi gitu dalam hidup saya gitu. Benar. Amin. Itu kadang-kadang manusia kan dibelenggu pikiran sendiri gitu. Aduh, kalau saya ngomong begini nanti pasti begini nih, pasti begini. Padahal kenyataannya itu saya pernah baca belum tentu sama dengan yang kita pikirkan gitu. Yes. Kebanyakan kenyataannya tuh lebih baik daripada yang kita pikirkan gitu. Jadi yang kita pikirkan tuh lebih buruk daripada yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi ketika saya ngobrol dan sebagainya, ada solusi malah gitu. Oh, sebaiknya begini. Oh, ternyata istri itu jauh lebih mengerti. Istri sangat bisa membantu gitu. Keluarga bisa bantu, keluarga bisa tolong gitu. Kalau sebenarnya coba saya flashback, kalau ini saya ngobrolnya mungkin ketika awal-awal terjadi problem ini, mungkin nggak sampai jadi segunung ini kan. Betul. Tapi ya udahlah, maksudnya itu sudah masa lalu. Ini aja pelajaran lah ya, pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup yang sangat mahal gitu. Mahal banget. Yang sangat mahal gitu. Tapi ya udah, saya akhirnya dari situ belajar untuk saya nggak mencoba untuk tidak mengulangi lagi gitu ya. Saya mencoba untuk memperbaiki dengan sisa-sisa kekuatan, orang tua support dan sebagainya. Pelan-pelan Tuhan berkati dan sebagainya, semuanya bisa lewat gitu, bro. Semua bisa lewat. Dan sampai hari ini ya tahun 2018, 2019 itu keluarga kami itu sebenarnya lagi membaik gitu. Sudah membaik. Tahun 2020 ternyata diizinkan ada COVID lagi. Ada corona. Iya, betul. Itu membuat kami terpukul lagi gitu. Jadi memang ya firman Tuhan katakan memang manusia, siapapun Anda gitu ya, kita mau mungkin saudara sekalian tester sekalipun gitu ya, atau orang yang melekat sama Tuhan sekalipun, itu masih pasti ada problem gitu. Badai masih gitu. Ada daging ya, karena roh itu penurut, daging itu lemah ya. Iya. Problem badai itu pasti tetap akan terjadi dalam hidup kita gitu. Makanya benar. Siapkan dirimu gitu. Maksudnya kita bukan minta Tuhan menjauhkan badai ini, tapi minta Tuhan menyertai kita dalam badai ini gitu. Amin. Ya, seperti yang para murid waktu di kapal, bukannya minta, tapi Tuhan langsung redakan, luar biasa. Iya, minta Tuhan yang menyertai kita lewati badai. Cerita Fani ini juga menginspirasi banyak orang yang memang banyak cicilan juga, orang yang nggak mau ngobrol sama istrinya, ya kan, kadang suka gengsi, bener. Jujur, laki-laki tuh memang pengen istrinya tuh, udahlah, ini kan masalah suami, aku kepala keluarga gitu ya. Aku nggak mau repotin istri gitu loh. Dan aku kalau bisa, ngasih jawaban selesai sendiri, ya sendiri aja gitu loh. Tapi ternyata itu salah ya. Itu fatal itu. Fatal. Karena jadi teman-teman jangan kalau kita seperti itu kan, istri, keluarga kan nggak tahu kan kondisi kita seperti apa yang sebenarnya. Betul. Dipikir semuanya kan baik-baik aja gitu. Semuanya baik-baik aja. Ya udah, nggak ada masalah kok, nggak ada problem, ya udah kita hidup seperti biasa aja. Padahal kita lagi ada dalam problem yang berat gitu. Gitu, iya. Jadi istilahnya kadang-kadang orang mikir, wah selebritis ya kan, atau penyanyi atau selebgram gitu ya, hidupnya pasti enak, dapat uang terus ya, dan hidupnya pasti happy. Ternyata nggak semua ya, istilahnya akan mengalami hal seperti itu, karena ada waktunya juga ya, bro.
Karena Oke. kadang-kadang lebih besar pasak daripada tiang ya. Iya, betul. Ini ada minta disapa nih. Oke, Iya. kita sapa dulu ya. Ini bro siapa nih? Bro Sayi ya. Oke, bila rasaku ini rasamu, nyanyi dulu kok. Wih. Oke. Nyanyi Bang Fandi. Ini siapa nih? 5 menit lagi Surya. nanti Brother Fandi akan menyanyikan untuk Anda semua. Sepotong Thank you aja lah banget ya. udah. Karena saya Pokoknya saya untuk nggak siap. sebagai Nggak penutup siap. aja sebenarnya, sebagai penutup. Jadi thank you banget si Fandi menyempatkan diri dipotong 1 jam Sama-sama. nih spesial untuk bisa ngasih saksian yang dahsyat ya. Ini baru aku ngelihat bahwa seorang selebgram atau selebritis atau seorang artis mau jujur walaupun dalam kondisi apapun. Kadang-kadang orang aku nggak mau tutup muka, istilahnya aku kan artis, nggak mau lah dilihat orang tuh terpuruk, ya jelek gitu. Ya, Enggak. Banyak teman-teman artis saya juga mau istilahnya mau sharing sama teman-teman semua, walaupun memang belum waktunya. Kayak contohnya nanti Uya Januari ya. Jadi teman-teman tetap stay karena Fandi akan menyanyikan lagu yang indah. Ya. Kalau Nanti pas terakhir ya. Kalau hal-hal baik doang yang kita sharing itu kan nggak jadi Biasa pelajaran ya? buat orang lain gitu. Betul. Justru kadang-kadang dari hal yang tidak baik itu justru kita sharing supaya nggak terjadi sama orang lain gitu. Betul. Nah, Jadi ini pelajaran bagus banget dari Fandi. Aku salut banget nih. Ini Fandi, istilahnya tadi aku kasih rangkuman ya. Jadi Fandi bilang bahwa kita sebagai suami ya atau laki-laki, tolong kalau kalian punya masalah ceritakan pada keluarga Anda. Ceritakan pada istri. Ya, pokoknya karena supaya dapat solusi dan bersandar sama Tuhan gitu. Betul. Luar biasa. Dan papanya Fandi pun tadi ngasih tahu bahwa hidup kita harus ya cukup aja gitu. Apa adanya. Kalau udah porsi segini ya udah gitu. Jangan minta lebih gitu kan. Gitu. Jadi nanti otomatis. Silakan. Saya orang tua papa tuh sempat ngomong gitu. Sebenarnya ketika saya SMA menuju kuliah itu papa itu sedang diberkati Tuhan gitu secara keuangan. Tapi saya nggak ngerasain perubahan hidup gitu. Jadi loh, papa tuh dulu waktu ini tuh sempat usahanya tuh lancar gitu. Lancar usahanya begini. Saya baru tahu. Oh, tapi kok saya nggak ngerasain apa-apa, Pak, gitu. Papa nggak pernah, ya itulah, Papa nggak kepengen kamu jadi orang yang ketika mungkin income sudah naik pesat gitu, hidupnya berubah gitu kan. Iya, betul. Nanti ketika kondisinya lagi drop, nggak bisa menyesuaikan diri, stres. Banyak orang yang seperti itu kan. Malu stress, gitu kadang-kadang. Malu, bunuh diri, depresi, kan banyak. Karena kehidupan ini, Papa maunya kita ketika kita ada ekonomi lagi ada pun ya hidup kita begini aja karena kita menurut papa ini udah happy gitu hidup seperti ini. Yang penting kita stick together, keluarga tetap bersatu, saling mengasihi, saling menghormati, kita bisa menikmati hidup kita yang bukan yang sampai gimana juga ya teman ya. Kita menikmati berkat Tuhan juga menikmati, cuman ya bukan yang sampai waduh kita ganti mobil yang terbaik. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri, Eropa, keliling-keliling dan sebagainya. Nggak pernah kejadian seperti itu. Tapi ya bersyukur gitu. Ketika, maksudnya papa tuh ngajarin saya seperti itu gitu. Jadi saya belajar untuk, ya bener. Itu hal yang positif yang mungkin orang jadul ya seperti itu ya. Orang anggapnya kan seperti itu. Ada yang bilang sekarang, hidup tuh cuma satu kali, nikmatin aja gitu kan. Nah, itu ada juga tuh kayak gitu, betul. Iya, setuju tuh. Nikmatin hidup aja. Cuma satu kali, lu ngapain? Uang nggak dibawa mati gitu kan. Betul. Tapi saya belajar gitu ketika itu justru kan ketika orang dipanggil Tuhan yang paling penting itu kan meninggalkan kesan yang baik buat keluarga itu yang paling penting kan. Meninggalkan tak ada gading yang tak retak. Jadi maksudnya dalam arti gini, gajah meninggalkan gading itu apa tuh sih peribahasa zaman dulu lah itu. Iya, peribahasa zaman dulu. Iya. Itu kan hal positif yang tinggalkan ke keluarga gitu loh. Dia mau nikmatin harta seperti apapun ketika dipanggil Tuhan ya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya kayak teman-teman kita sebenarnya pernah juga ngalamin hal sama, mungkin dia salah juga sih. Tadinya dia udah pakai motor bagus gitu ya. Akhirnya karena lagi drop, lagi down, ya ini jual lah motornya. Nah, tapi akhirnya sekarang udah puji Tuhan udah pulih. Kalau nggak salah ada cerita juga buat temennya Fandi juga ya, lagi
lagi zaman COVID kayak gini juga ada sanitizer, disinfektan box. Ya, Fandi juga jualin juga itu ya, kalau nggak salah ya. Disinfektan enggak sih, kalau disinfektan enggak, kalau Yudi. disinfektan sih enggak tahu aku. Oh, kalau Yudi ini yang ya kemarin, apa namanya? Yudi dia iya dia tempat buat bilik buat ini kan. Disinfektan ya. betul. Aku pikir kemarin ngikut jualin yang dia Yudi punya. bantu story Oh, aja. bantu Temen posting. kan. Oh ya, Harus nggak apa-apa lah dibantu. ya. Zaman sekarang Ya, ini betul, kita betul. belajar untuk harus saling membantu. Betul. support. Merry Christmas Support. yang Dabang ini, yang Dabang ID ini restoran dia jual makanan Korea yang enak banget juga nih. Woi, mantap tuh. Silakan di gitu. Yong Dabang ya. Jangan lupa di follow Yong Dabang ID. Yes. Merry Christmas untuk Yong Merry Dabang. Christmas juga. Sebelum penutupan, Van. Sebelum penutupan kita iklan dulu nih. Siap. Jadi kan tadi teman-teman yang baru masuk belum tahu iklannya apa nih. Nah, jadi Fandi itu punya seorang istri ya. Dia jago membuat kue keju ya, cheesy ya. Nah, boleh diceritain, Van. Silakan. Oh, itu sih dia karena iseng aja, awalnya cuma bikin buat anak-anak. Daripada beli-beli makanan kita nggak tahu ingredientnya kayak apa gitu kan. Iya, betul. Jenisnya kayak apa, ya udah deh bikin deh, iseng-iseng bikin, lihat resep di YouTube dan sebagainya, belajar bikin. Pertama bikin gagal, yang kedua gagal, saya yang cobain kan. Ini berapa kali gagal untuk akhirnya sukses? Bahkan udah dijual pun sempat gagal loh. Oh, oke. Jadi begitu dijual, apa-apa. Akhirnya jadi cair dan sebagainya. Awal-awal tuh begitu. Sampai akhirnya ketemu resep paten itu lama sekali. Mungkin bisa 3 bulan kali ya, baru benar-benar fix gitu. Jadi intinya kalau jadi orang sukses, gagal, lanjut terus ya, sampai ketemu suksesnya. Jangan pernah menyerah. Itu pun iseng gitu, dari teman-teman datang komsel ke rumah, ada kue itu di meja, dicobain. Orang-orang semua pada bilang, ini enak banget, kenapa nggak dijual gitu. Awalnya kita kan nggak ada maksud mau jualan, memang cuma mau buat anak-anak. Tapi karena teman-teman bilang begitu, ya udah kita coba deh. Ada teman yang aku deh coba deh mau pesen gitu, 5 biji gitu. Dari 5 ini responnya bagus semua gitu, responnya bagus. Akhirnya mulai banyak yang pesen. Akhirnya tuh sampai kebetulan saya ada satu langganan itu yang orang yang cukup besar yang ngajak saya ke bisnis ini juga, ke bisnis di bidang keuangan tadi. Dia pesen itu rutin. Papa saya juga tuh. Iya, betul. Dia pesen dalam jumlah yang banyak setiap bulan. Amin. Jadi dari sampai hari ini gitu. Jadi makanya dari situlah mulai akhirnya orang sebesar dia aja bisa suka gitu. Berarti ini rata-rata banyak orang suka, beranikan diri dipublish dan sebagainya. Ya puji Tuhan sampai hari ini jalan sih gitu. Amin. Itu papa yang dahsyat itu ya. Iya. Saya belum pulang ke rumahnya nih. Nggak apa-apa. Oke, Fandi, tolong kasih tahu nih, teman-teman kan pada penasaran, pengen tahu kan bentuknya seperti apa, langsung ke follow IG-nya, boleh dikasih tahu? IG-nya Cheesy Cheese 2016. Cheesy Cheese 2016. Nanti waktu edit saya tulis di deskripsi. Oke. Nah, bukan hanya Cheesy Cheese. Nah, Fandi ini juga punya bisnis di desain interior. Jadi kalau teman-teman pengen desain rumahnya bagus, keren ya, seperti di rumahnya Fandi, ya, pastikan langsung ke follow IG-nya Strata Interior. Underline Interior, ya. Jadi tuh ditulis tuh Cheesy Cheese dan Strata Interior. Dan follow dan pastinya order. Kan pengen tahu rasanya. Betul. Nah, saya mau menyapa dulu nih beberapa teman-teman. Boleh, silakan. Ada Kim Van Diesel, salam kenal kok, salam kenal juga. Thank you Bro Sayi, udah ngikutin terus dari awal. Ada Yongki teman baik saya juga. Amin. Dia tinggal di Tuban. Oh, Tuban. Ada Mas Wingli di Jakarta ya, Mas Wingli ya. Ada Ella juga. Ini Ella ini salah satu di balik layarnya Yong Dabang ID. Sehat selalu, thank you. Yes. Siap kok di follow, siap. Thank you Bro Sayi. Bro Hari Nianti, Merry Christmas brother, Merry Christmas too. Ini Hari Nianti dia tinggal di kota Kinabalu, Malaysia. Wah, luar biasa. Sampai Malaysia aja nonton loh.
Ya, ini Ya, Peter mantap. AN ini juga sama, dia dari Kinabalu juga, kembarannya dari Wow, luar biasa. Hari Nianti nih. Sering show di sana, brother. Kenapa? Sering show di sana. Kenapa? Oh, Sering enggak, baru sering show. sekali aja kita sempat Oh, pelayanan di sekali sana. aja kita belum. Pelayanan Natal 2017 sama 2018 ya. Boleh bantu bro Peter, kita 2018 apa 2017 ya kita meet up ya, Bro Peter and Hari. Kayaknya 2018-an gitu. Apa 2017 ya lupa. 2018. Sekali ya, tapi itu pertama mengenang kali banget itu. Saya di chat sama Bro Peter, saya inget tuh Bro Peter chat saya di DM di IG. Oh, 2017 bro. 2017, wow. Jadi dia chat saya di IG, di DM, dia bilang, bro, Fandi berkenan nggak kalau bisa isi Natal, ibadah Natal di Kinabalu. itu kayak di alun-alunnya kota Kinabalu gitu. Dia di lapangan terbuka gitu. Jadi setiap tahun itu mereka ada bikin pertunjukan Natal, pertunjukan Christmas. Nah kebetulan dari gerejanya Bro Peter itu yang ditugaskan untuk jadi panitia lah. Jadi panitia, dan dia mau undang saya sebagai pengisi acara di situ 3 hari waktu itu. Saya isi 3 hari ibadah. Itu berkesan. Jadi sangat perginya berkesan. pergi sendiri, Van? Atau lagi nih ikut? Oh, saya sendiri. Saya sendiri. Oh, sendiri. Iya, itu pertama kali saya ke Kinabalu dan sangat berkesan. Dan saya sampai hari ini masih kontak-kontakan dan berhubungan baik sama Peter, Hari, and friends. Halo gitu. Peter. Yes. Mantap. Pokoknya nanti setelah pandemi ini boleh dikontak lagi ke Kinabalu lagi, pelayanan yang berikutnya. Mantap. Ini waktu sudah menunjukkan detik-detik terakhir ya, Van. Yes. Dan ya, jadi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita sebelum kita menyanyikan satu lagu? Nah, boleh disapa juga boleh, terserah. Iya, selamat Natal juga nih Bro Ferry. Halo Bro, apa kabar? Banyak teman-teman. Kangen sih teman-teman ya, kita nggak meet up karena pandemi ini kita sulit untuk bertemu. Jadi ini yang pasti pandemi ini kan belum berakhir gitu ya. Kita masih 2021 bentar lagi kita lalui gitu. Itu mungkin setengah perjalanan tahun 2021 atau mungkin sampai akhir mungkin 2021 itu kondisi COVID ini, corona ini tidak akan jauh berbeda gitu. Akan ya tetap mungkin akan lebih membaik tapi belum pulih 100% gitu. Jadi buat teman-teman semua yang di sini tetap semangat gitu, tetap semangat. Kalau kita bisa lalui 2020 yang kelihatannya kayaknya nggak mungkin kita lalui gitu kan. Berat untuk kita lalui. Percaya 2021 tuh kita pasti bisa lalui gitu. Pasti bisa lalui, dan set dari akhir tahun ini, kayak saya sekarang set dari akhir tahun, saya 2021 mau melakukan apa gitu. Nggak perlu berharap pandemi usai gitu ya. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kembangkan di 2021 untuk kita menjadi lebih baik di tahun 2021 gitu. Wow, luar biasa. Amin. Ada pengunjung akhir nih. Terima kasih untuk Fandi yang sudah menyempatkan diri dalam waktu 1 jam ini. Pokoknya ini akhir nanti ada nyanyian khusus spesial dari Fandi. Tapi saya teman-teman, saya minta pamit dulu. Nanti ke depan besoknya ada tamu spesial lagi. Jadi saksikan, follow juga Instagram Strata Interior Cheesy 2016 ya. Ya, 2016. Ya, 2016, dan Soyu Katana juga. Ya, pastikan dapat info terbaru. Dan terima kasih buat Fandi, Regina, dan anak-anak semua, Jillian dan sebagainya. Yes. Saya ucapkan banyak berkat, melimpah, dan diberikan kesehatan yang dahsyat untuk keluarga Kotomi dan Cigita dan semua. Betul. Semua, seluruh Ella dan Randy dan semua pokoknya. Spesial. Amin. Amin. Thank you banget Fandi. Thank you. Yeah. Pokoknya inilah yang terakhir ya. Terima kasih loh Fandi, sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati semua, amin. Dan terima kasih semua yang udah nonton. Inilah persembahan dari Fandi. Oke, sekali lagi teman-teman. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah join di IG Live malam hari ini. Ada Jacqueline juga, halo, ada Ella, Peter, Johan. Sukses buat teman-teman semua tahun 2021. Saya berdoakan menjadi lebih baik buat kita semua. Jadi ini satu lagu yang udah lama sekali saya nggak nyanyikan lagu ini. Tadi ada yang request. Mudah-mudahan saya masih inget ya. Nggak apa-apa. Dikit aja ya palingnya. Iya, dikit aja. Dari verse keduanya.
Ku bukan yang sempurna dan bukan sosok idamanmu, tapi jiwaku dan ragaku, seluas cintaku. Biarkan aku yang membuktikan, biarkan aku yang menunjukkan, cintaku adalah perjuangan, pertandingan hidup dan matiku. Ku tak akan henti melakukan sebelum semua kau sadari. Tak pernah salahku mencintamu, memujamu, asalkan kau lihat hatiku. Keren Terima kasih. Ayo kasih selamat. Yeay. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal Fandi. Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Thank you banget Fandi. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you, Van. God bless. Thank you. God bless.